warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang fungsi agen pembaharu, tokoh masyarakat, dan saluran komunikasi. Kita lanjutkan mengenai pengertian agen pembaharu. Agen pembaharu merupakan aktor yang profesional, baik individu ataupun mungkin beberapa anggota dari suatu agen, yaitu yang berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan kebutuhan inovasi. Jadi fungsi utama daripada agen pembaharu adalah menjadi mata rantai penghubung antara suatu sistem sosial dengan institusi atau agen yang akan melakukan pembaharuan. Jadi sebagai tangan-tangan atau tangan-tangan lembaga pembaharu dari dinas atau dari organisasi. Biasanya mereka agen itu berasal dari luar klien atau luar sistem sosial. Peranan agen pembaharu dalam keputusan inovasi dalam hal ini adalah opsional sebagai pilihan, yaitu berupaya untuk membangkitkan kebutuhan untuk berubah kepada klien, mengenalkan hubungan untuk perubahan, mendiagnosis masalah, apa yang perlu untuk melakukan perubahan, memotivasi atau menciptakan motivasi untuk perubahan pada klien, kemudian merencanakan tindakan pembaharuan dan memelihara program pembaharuan, dan mencoba untuk mencegah dari kemacetan-kemacetan. Jadi mencapai hubungan terminal sebagai bagian dari upaya untuk perubahan daripada keputusan inovasi ini. Jadi peranan agen pembaharu adalah dalam konteks inovasi kolektif, yaitu berupaya untuk menstimulasi, menginisiasi, merangsang, memberikan kesempatan untuk berperan, berkemauan, tetapi ya tidak sebagai legitimasi. Ya. Sebab yang memutuskan adalah mereka sendiri, para klien. Kemudian dalam keputusan inovasi otoritas, dia juga mempunyai peranan sebagai penentu dalam pengenalan dan tahap persuasi terhadap inovasi. Kemudian yang ketiga, peranan agen pembaharu menurut Moser, seorang ahli usaha tani, yaitu mendidik, melayani, menyalurkan hasil, membantu proses, mendorong produksi, dan menjadi rekan kerja daripada klien, sehingga dapat saling percaya di antara klien dan dengan agen. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaharu itu tergantung dari upaya agen sendiri, change agent effort. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana orientasi agen terhadap klien. Bagaimana agen dapat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan sasaran, dan bagaimana kemampuan agen dalam berempati, ya, merasakan klien tentang masalah atau hambatan yang dihadapi, juga berupaya bagaimana terjadi homopili, ya. Jadi ada satu kesamaan dalam berbagai hal dengan klien. Demikian juga tuntutan kredibilitas. Agen pembaharu dipercaya kredibel, mampu, itu sebagai faktor yang menentukan keberhasilan. Dan yang lebih penting lagi adalah kerjasama dengan para tokoh, sebab tokoh opinion leader ini akan mengarahkan klien-klien sebagai panutan dari para anggota masyarakat. Mengenai tokoh masyarakat atau pemuka pendapat atau pemimpin informal, biasanya orang yang ada di suatu masyarakat yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, yang tumbuh karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal, baik itu
sebagai bagian dari kegiatan dinas ataupun memang inisiatif sendiri di dalam masyarakat. Pemimpin pendapat atau opinion leader ini biasanya ada kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Ya. Nah, terutama untuk masyarakat yang sifat monoformik satu urusan, sedang di masyarakat tradisional bersifat poliformik, bersifat umum. Jadi opinion leader itu berbagai hal dia akan menjadi penentu pendapat dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya, karena kita sudah tahu peran dari tokoh dan agen, sekarang teknik mengenal tokoh masyarakat itu bagaimana. Ada teknik sosiometri. Teknik sosiometri dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada anggota masyarakat, klien, kemudian ditanya siapa yang sering memberikan informasi, sering menjadi sumber untuk bertanya. Nah, nanti akan diperoleh banyak jawaban-jawaban yang mengarah kepada seseorang. Maka itulah yang disebut dengan tokoh masyarakat ini menurut teknik sosiometri. Menurut teknik informasi rating, nah ini dilihat bagaimana warga masyarakat memilih orang-orang yang biasanya menjadi narasumber di dalam satu sistem. Kalau teknik sosiometri itu langsung memfokuskan pada satu orang, kalau teknik information rating ada berupaya untuk mencari narasumber dalam satu sistem sosial, narasumber di bidang pertanian, di bidang peternakan, atau di bidang hal yang lainnya. Nah, itu akan menjadi tokoh masyarakat. Kemudian teknik self-designating, yaitu mencoba bertanya kepada responden dengan mengajukan pertanyaan seberapa jauh dia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Ya, jadi dia bertanya, menganalisa, dan menjawab untuk kemampuan diri sendiri. Nah, ini teknik self-designating. Selanjutnya kita melihat bagaimana faktor yang memberi keberhasilan agen, yaitu dilihat dari kemampuan usaha ya dari para agen ini, kemudian dilihat dari sejauh mana orientasi dia terhadap klien, perhatian kepada klien, kemudian bagaimana dia melihat menyesuaikan diri dengan kebutuhan klien atau sasaran sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Kemudian ada kemampuan empati, merasakan terhadap klien bagaimana perasaan masalah yang dihadapi oleh klien. Itu juga akan menentukan keberhasilan daripada agen pembaharu. Kemudian faktor pilih, kesesuaian dengan sasaran, adaptasi itu sangat mempengaruhi keberhasilan. Kepercayaan atau kredibilitas dan kerjasama dengan pembuka pendapat itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan. Mengenai saluran komunikasi macam-macamnya, pertama saluran interpersonal dan media massa. Interpersonal adalah individual, jadi antar orang, dan media massa adalah melalui program-program yang bisa menangkap banyak audiens, radio, televisi, film, dan sebagainya. Kemudian saluran lokal dan kosmopolit. Saluran informasi ada juga yang berasal dari sumber lokal, yaitu orang yang ada di dalam lingkungan sistem sosialnya, itu lokalit, dan ada juga yang berasal dari luar sistem sosialnya, itu orang yang kosmopolit, yang selalu berkeliling. Nah, itu menjadi sumber saluran daripada komunikasi. Dan ciri tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas, sering bertatap muka dengan media massa, lebih sering berjalan keluar berhubungan dengan pembaharu, menyimpan pengetahuan dan keahlian dari dirinya, kemudian status sosialnya relatif lebih tinggi. Dalam sistem sosial yang normanya tradisional, pendapat biasanya bukan inovator dalam norma yang modern, pendapat lebih inovatif. Jadi tergantung dari kondisi masyarakatnya. Nah, untuk negara yang maju ini, saluran internasional yang kosmopolit masih memegang peran. Ya. Kemudian forum media mencoba mengkombinasikan saluran
persona dengan media massa. Jadi ada individu, ada media yang digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya mengenai pengertian homofili dan agen pembaharu. Jadi agen pembaharu itu cenderung berinteraksi dengan klien yang ciri-cirinya mirip dengannya. Tadi homofili kesamaan, baik status sosial, partisipasi sosial, lebih tinggi pendidikan dan kemelekan hurufnya, kemudian juga lebih kosmopolit, lebih berkeliling. Ya. Itu mengenai agen pembaharu. Ya. Jadi prinsipnya homofili itu adalah kesamaan dalam berbagai hal sehingga mudah di dalam proses pembaharuan. Nah, di sini bisa melihat perbedaan ciri-ciri dari saluran antar pribadi dan saluran media massa. Jadi arus pesan ada pribadi 2 arah, media massa 1 arah. Konteks komunikasi tatap muka untuk pribadi, saluran media massa berperantara. Kemungkinan umpan balik di pribadi itu tinggi, di massa pasti rendah karena banyakkan. Kemudian kemampuan dalam hal mengatasi proses selektif, nah ini tinggi di massa rendah. Kecepatan mencapai halayak dan jumlah besar tentu pribadi lebih lambat karena targetnya besar, kalau itu lebih cepat karena media massa. Efek yang mungkin dihasilkan, perubahan sikap lebih cepat di antar pribadi dibandingkan dengan saluran media massa. Mengenai homofili dan tokoh masyarakat, kadang-kadang homofili bisa juga mengganggu keberhasilan tokoh masyarakat. Karena bisa saja menjadi perintang, sehingga dia harus mencapai ke seluruh sistem sosial. Kesamaan juga tidak selalu akan berhasil, tapi juga mungkin ada hambatan. Kemudian juga difusi interpersonal, yaitu hubungan antar individu, ya. Nah, itu harus lebih intens, ya. Kalau misalnya ada gangguan homofili. Kemudian dalam difusi interpersonal heterofili, yaitu beraneka ragam masyarakat, maka pemuka pendapat dalam hal ini kondisi status sosial pendidikan hubungan dengan pembaharu, membaca media dan inovatif itu perlu ditingkatkan, ya. Karena kondisinya heterofili, berbagai macam kondisi yang harus diatasi. Misalnya mengatasi masalah status sosial, bagaimana beradaptasi, juga masalah pendidikan ada yang tinggi rendah, kemudian dalam membaca media juga ada yang cepat, ada yang lambat, kemudian ada yang inovatif dan ada yang tidak inovatif. Nah, kondisi ini saya kira itulah bagaimana peran agen tokoh masyarakat dalam mengambil atau pembaharuan dalam mengambil keputusan inovasi. Harus diingat bahwa agen dan tokoh masyarakat ini punya peran yang sangat penting dalam kegiatan pembaharuan atau di dalam penentuan keputusan inovasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.